Mengklaim bahwa Karinding ini khas Jawa Barat. Intinya ini bukan khas orang Kerawang, bukan khas Garut, intinya Jawa Barat. Jadi saya setelah keliling ini dipakai para wali songo untuk menyebarkan agama Islam. Dari pengrajin Karinding, ini patokannya dari 5 jari Pak. Kita lihat Pak, dari garis ini ke sini itu 3 jari. Ini bikinan saya Pak ya, atau 3 jari. Ini ke sini 2 jari Pak. Dari sini sampai ujung ini 4. Semuanya Pak yang bikin Karinding ini dari 5 jari. 3, 2, 4. Bukan Ji Samsu ya. 3 ini artinya sholat apa Pak? Nah itu sholat lagi. 2 sholat apa Pak? 4 sholat apa? Nah gitu. Nah, dari ini Pak lihat, dari tebalnya ini sama tebal ini sama ya Pak ya, kelihatan ya, sama ya. Yang 3 ini 1, 2, 3 sama ya Pak, tebalnya sama. Jadi ini dari 5, ucapan kita, langkahnya kita, niatnya kita, doanya kita harus seimbang Pak. Kalau nggak seimbang ya ini nanti kalau misalkan dimainin, ini misalkan yang salah satu ini gede sebelah, ini bunyi Pak, trek gitu, nggak seimbang. Makanya harus seimbang. Nah cara memainkannya, nah ini, nah kayak gini Pak. Ini artinya sadar bahwa hidup ini memang harus dijalani. Cara memainkannya ini 1. Nah kita kan sholat gini Pak. Makanya saya jampe ini ke air ya, suka gini Pak. Nah ini gini, lurus nih Pak, lurus ya. Sadar, ini harus sabar. Menjalani hidup ini harus sabar Pak. Aduh. Walau pahit, sabar. Ini gak bunyi-bunyi, ayo gini sampai patah Pak, minta lagi ke saya. Patah lagi, minta lagi. Sadar, sabar. Setelah ini sadar, sabar, ini getar ini Pak ya. Tuh, denger ya. Sadar, baru timbul keyakinan. Setelah yakin, pasti ini bakal bunyi. Masya Allah. Nah, kenapa mainnya di depan mulut? Jadi menurut Sunan Bonang ini masuk ke biasa orang jikiran, Pak. Nggak bisa diajak ngobrol, hanya pikiran sama hati aja dirasa. Jadi seni ini adalah rasa. Kalau pacaran, nikah nggak pakai seni, nggak pakai rasa nggak enak. Waduh. Ajan nggak pakai seni nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu kan nggak enak. Harus pakai seni bener ya. Tapi najan cinta ge boga budak main. Nggak cinta tapi punya anak. Lanjut. Nanti punya nafsu. Ini nggak ditiup ya? Nggak ditiup. Jadi main perut sama tenggorokan. Jadi AIWO aja dulu misalkan ya. Nah gitu. Ada lagi yang cewek, ini kan yang laki-laki Pak. Allah menciptakan 2 jenis berlawanan, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, siang.
malam, Anom sepuh. laki-laki, perempuan, anom semua. Kalau yang perempuannya ini agak panjang sedikit, Ya, jadi ya, ya. ditowel Pak. Contoh kalau ini saya mainin pakai yang laki-laki. Nah, ada orang Tangerang, jadi dia apa namanya, ahli gurah. Tahu gurah Pak? Jadi iya, ngeluarin kotoran yang ada di plek-plek yang di sini, di paru-paru keluar. Nah, dulunya dia pakai daun saga yang direbus, airnya nanti dimasukin lewat hidung pakai daun pisang. Nah, sekarang dia tradisi itu dihilangin, sekarang main karinding Pak. 5 sampai 10 menit main karinding itu sama dengan 1 kali digurah. Gitu, napasnya panjang, makanya ada nggak? Di bawah kayaknya. Sejarah karinding, Ang Mehong. Untuk sejarah karinding sendiri itu menurut Ang Mehong seperti apa sejarah? Iya. Tahun berapa gitu toh? Asal Sejarah, nah dari kata-kata sejarah ini kalau masuk ke syariat Islam, sejarah sejajar dan satu arah. Iya. Ya. Ini banyak versi yang dari Garut, Sumedang, Tasik, Ciamis, Bandung, Iya. banyak versi, tapi tetap satu tujuan. Iya. Jadi di Bandung, di Kerawang, di Garut, ini dulunya dipakai para petani buat mengusir hama. Jadi suara ini dimainkan, suara karinding ini di pertengahan sawah. Ini hama-hama pada pergi Pak. Kalau sekarang hama itu dibasmi. Dulu diusir, Iya. sekarang mah dibasmi. Masya Allah. Nah, dari suara karinding ini saya menguak karinding dari sejarah Kerawang. Jadi dulu memang ada karinding ini di Kerawang, pengrajinnya itu ada di daerah Pundong, di Pakis Jaya, sama di Telaga Sari ada. Jadi pengrajinnya mah sudah meninggal, tapi anak cucunya ada. Saksi hidupnya dia, anaknya, di mana bapak katanya sering bikin karinding di sini. Gitu. Nah, karinding tersebut dibagi 2 kata, Kak sama rinding. Kenapa namanya karinding? Kak ini biasanya sama sesepuh kita dulu, ada anak yang baru lahir, anak pertama nih, dikasih nama Karta, Eka, Ika, itu pasti anak pertama Pak. Jawa Karto. 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 Jadi awalan itu Kak. Pertama, rinding. Rinding di Ponorogo ada Pak. Bahkan di kamus Sunda Wiwitan itu nama artinya suara yang dihasilkan dari getaran. Makanya ini yang dari K ini pertama. Ya, saya mempercayai bahwa alat musik ini dulunya bukan alat musik Pak, alat bantu lah ya, bukan alat bantu dengar ya, alat bantu pengusir hama. Ya, dinaikin Pak sama budayawan karena suaranya lebih menghasilkan lebih dari 3 suara. Kan kayak tadi. Gitu. Beda-beda suaranya, jadi diangkatlah jadi alat musik. Nah itu Pak dari karinding. Jadi ini dulu dipakai para wali songo untuk menyebarkan agama Islam. Sebelum ada kentongan, sebelum ada beduk, ini dipakai. Nah karinding ini dikasih 4 suara Pak. Suara yang pertama, suara yang menyerupai binatang yang namanya tonggeret. Tahu tonggeret Pak? Yang di sawah-sawah. Ya itu menjelang musim penghujan itu bunyi Pak. Nah ini dipercaya sama masyarakat yang dulu, suara tonggeret ini bisa menghipnotis seseorang, bahkan melet wanita Pak. Bapak mau melet bisa Pak. Lewat suara tonggeret, memikat pasangan. Ini suara tonggeret Pak, kurang lebih ya.
Nah, ini nada dasar dari karinding, Pak, Jawara Tonggeret. Jadi kita bilang O tanpa bersuara. Di sini O. Nah, suara yang pertama contoh tadi. Bagian ujungnya setelah bersuara ditarik pakai napas, Pak. Contoh. Nah, dengeran ya. Ya. Nah, yang satu lagi setelah bersuara dikeluarin suaranya, Pak. Ujungnya pakai napas. Nah. Kalau disatuin pakai seni, pakai rasa gini, Pak. Nah, gitu. Itu suara Tonggeret. Suara yang kedua namanya Tutunggulan. Ini dipakai para wali songo di mana mau saatnya sholat zuhur, sholat asar, menjelang waktunya sholat lah. Ini dipakai, Pak. Dan di mana para masyarakat mempercayai suara Tutunggulan ini dari kejauhan nih. Ini suara karinding nih, suara Tutunggulan. Ini ada apa nih ya? Jadi membutuhkan pertolongan seseorang. Gitu. Dulu kan sekarang pakai kentongan ya. Gitu. Ya, ini suara Tonggeret Tutunggulan, Pak. Maling gitu. Iya, kabar. Nah, ini di zaman sekarang bisa menghipnotis seseorang juga, Tonggeret. Makanya kan ini saya main ini nggak ada yang tepuk tangan, pada diem kehipnotis kayaknya. Ya, tepuk tangan dulu. Kehipnotis dia gini ya suaranya gini. Terpukau. Yang ketiga namanya iring-iringan. Iring-iringan ini biasa dulunya bisa menyambut para sesepuh, para kayak misalkan raja, dipakai raja Pernikahan, satu hari pernikahan menyambut Nikah yang kedua, besan. yang ketiga bisa. Nyambut besan. Kalau sekarang kan pakai petasan, pakai degung. Gitu. Nah, dulu pakai karinding. Ya, ini iring-iringan, Pak. Capek dia, capek tapi enak kok. Enak ya. Kering-keringan. Nah, yang keempat namanya rereogan. Reog. Kalau masuknya ke orang Sunda ini ngarajah, senang ngarajah. Iya. Jadi dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Sunda ini ada yang namanya agama namanya Sunda Wiwitan. Kalau di Jawa itu Kejawen. Nah, di Sunda ini masih ada, Pak, Sunda Wiwitan. Itu adanya di Banten. Dipakai suku Baduy. Tuhannya dia alam. Masuklah Islam ke Indonesia. Kenapa Ka'bah bentuknya segi empat? Nah, ini ada unsur alam. Bahkan bentuk-bentuk kan banyak, bulat, lonjong ya. Kenapa Ka'bah bentuknya segi empat? Nah, ini di ujung yang pertama ada unsur warna merah. Yang kedua kuning, yang ketiga putih, yang keempat hitam.
Merah ini api, kuning ini angin, putih ini air, hitam ini tanah. Nah, dipakai para seniman, ya, termasuk ini dalang-dalang ya, dalang Asep Sunandar Sunarya. Merah ini cepot, kuning ini dawala, hitam putihnya Semar. Nah, gitu. Nah, ini dia suku Baduy ini berterima kasih kepada alam yang sudah menghidupkan semuanya. Kalau kita kan sebelum alamnya kita ke Allah dulu, makanya tetap kita harus berterima kasih juga ke alam. Angin, kalau nggak ada angin kita nggak bisa, kalau nggak ada air kita nggak bisa. Bahkan ini api, ini matahari kan panas Pak, bahkan di darah kita merah panas Pak. Kan, kata dokter kan ini, besok mau dicek darah, kalau bisa berpuasa, jangan makan biar darah kita bersih. Namun nah, suhu panas mau buka budak. Oh bener. Oke. Nah gini, ayam ya kan punya telur dipanasin Pak, bener ya. Ini ada ulat kecil pengen dari sini pengen ke Jakarta. Kira-kira kalau jalan kaki nyampe nggak Pak? Ya secara logika kan lama mungkin ya, tahun-tahun. Dia juga ciptaan Gusti Allah Pak. Dia mencari tempat dingin untuk memanaskan dirinya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, nempel Pak. Des. Di kayu, di bambu atau di tembok nempel. Beberapa minggu tidak makan, tidak minum. Jadilah kepompong. Beberapa bulan tidak makan, tidak minum. Keluarlah sayap, jadi kupu-kupu. Terbang Pak, kira-kira nyampe Pak ya. Nah, orang dulu namanya bertapa. Ya, jadi puasa ini dibagi 3 Pak. Puasa tidak makan, puasa muti, puasa tidak tidur. Kalau puasa 3 ini disatuin semuanya, namanya mati geni. Jadi bertapa dulu mah. Makanya kan Deddy Mulyadi dia pengen sesuatu ini mesti puasa dulu. Iya. Ya memang syariat Islam harus berpuasa. Ini syariat ini syarat Pak. Iya. Kita mau kerja ada syaratnya. Lamaran, di dalam lamaran ada ijazah, di balik ijazah ini ada nilai-nilai pelajaran. Kayak gitu. Kita pun sama ke Gusti Allah. Ngelamar minta syarat ini biar hajat kita diijabah. Syaratnya ya syariat ini. Salat duha, tahajud, sedekah sebelum subuh, bahkan berpuasa. Masa iya sih Gusti Allah nggak dengar? Nah saya lakuin itu Pak. Sampai sekarang saya jadi sukses. Isuk-isuk HS. Iya benar. Pagi-pagi tidur saya udah. Orang sukses kan gitu. Nggak kayak tukang-tukang cilok. Benghar, banget harideng, kapanasan. Nah ini rereogan Pak ya, berterima kasih kepada alam selain ke Gusti Allah. Ini namanya Solo Karinding yang dari Tonggeret, Tunggulan, iring-iringan, bahkan suara di luar ini ada Pak. Contoh ya. Enak kok ya? Makanya tepuk tangan dulu Pak. Takutnya kehipnotis, aduh, mikirin janda jadinya kepelet nih janda. Aduh ya Allah. Masya Allah.